Bayu, hitung Bayu tanya tentang Aurel sama Atta. Oh iya. Gimana nih? Dia katanya kan mau nikah. Sebenarnya gimana sih mereka tuh? Jadi gini loh, ini dua pribadi yang memang pinter-pinter usaha ya. Dan dua pribadi yang menyatu ya tadi dia buat konten, akhirnya punya view bareng, punya hal yang bisa dijalani bareng. Akhirnya kok mereka menikah, banyak tantangan dari seorang Atta yang harus dihadapi seorang Aurel, karena nanti akan ada beberapa pihak yang ganggu hubungan mereka, seperti wanita, seperti dalam nanti berumah tangga ataupun berjalan bareng sebagai pasangan. Itu ada beberapa pihak yang berusaha untuk mengganggu Atta. Di sini faktor kesabaran dan kesetiaan Aurel dituntut seperti itu. Dia berarti dua-duanya serius ya untuk menjalani hubungan. Kalau serius, tapi kan mereka sedang menjajaki apapun resiko ke depannya. Aurel harus siap dan harus setia, karena tidak gampang menjadi seorang pasangan sedang Atta. Yang ibaratnya anak muda, sama anak muda yang rezekinya bagus, punya banyak kreasi, punya banyak hal yang bisa dibanggakan. Tapi satu, tetap menghormati orang tua, tetap minta saran atau nasihat atau restu ke orang tuanya. Walaupun bagaimanapun ada konflik, seorang Aurel harus tetap dan Atta juga harus tetap menghargai orang tua mereka masing-masing dan menghargai Krisdayanti. Kalau masalahnya ada beberapa pihak yang memang berusaha mengganggu. Pihak ketiga, terutama yang wanita yang ada di dalam rumah tangga nanti ke depannya mereka. Jadi di sini Aurel harus benar-benar yang setia. Tapi kalau di hubungannya sekarang akankah ada batu-batu kerikil? Namanya hubungan pasti ada kerikil, itu pasti namanya hubungan. Ya kedepannya kan pasti banyak konflik, yang dua pribadi yang satukan pasti ada konflik. Tinggal nanggulangi ego atau jalan ataupun kita bisa ngalah, itu aja. Dan jelas karakter Aurel sudah banyak mengalah dan berusaha turun. Sekarang Attanya yang berusaha untuk bagaimana bisa merangkul dan egonya bisa diredam. Berarti gitu. Mayu melihat mereka bisa bersatu. Bisa bersatu tapi harus ada yang ngalah. Kalau enggak bubar. Soal izin orang tua mungkin. Mereka semua dapat restu dari keluarga. Restu mesti ada, tapi komunikasi dengan KD harus dijalin. Bagaimanapun seorang KD salah benarnya sebagai seorang anak harus tetap meminta maaf ataupun komunikasi dengan seorang KD itu wajib. Karena anak perempuan itu akan lebih dekat ke depannya. Sebaik-baiknya dengan Asanti tetap harus menjalin hubungan komunikasi dengan KD itu sebagai ibu kandung. Tapi sebagai ikatan keluarga mereka sebenarnya belum masalah nggak sih? KD dan Aurel dan kalau namanya konflik kan dari dulu mungkin pada tahu semua ada konflik kan sebenarnya mereka itu. Ada tekanan, ada perasaan yang sakit, ada perasaan yang tidak nyaman di masa lalu mereka. Di mana mereka ada melihat satu hal yang tidak nyaman di benak mereka. Mindset itu ada sampai sekarang. Jadi walaupun sekarang itu komunikasi kurang, sebagai seorang ibu, KD dituntut untuk merangkul anak-anaknya. Dan anak sendiri sebagai Aurel ataupun Azril berusaha juga untuk mendekati ibunya. Ada batas di tengah-tengah, tapi bagaimana Krisdayanti bisa merangkul anaknya, itu tanggung jawab Krisdayanti sebagai seorang ibu. Tapi sebagai seorang anak, dia berusaha untuk komunikasi dengan ibu itu wajib. Karena restu orang tua itu tetap ada, harus ada. Karena tidak menggampangkan juga untuk kedepannya biar baik-baik semuanya, biar tidak ada halangan yang besar. Karena bagaimanapun Raul Lemos juga harus tenang, harus ikhlas untuk bisa mendekatkan KD dengan Aurel, dengan Azril. Tapi sebagai orang tua mereka harus bisa meredakan emosi atau egonya masing-masing. Ini kan bukan yang pertama yang mereka konflik. Ya. Jadi seolah kayak bom waktu. Ada masanya klimaksnya itu nanti. Coba lihat di Terawangan saya 2017, saya pernah merawang bahwa keluarga AAA, saya akan cek di YouTube itu akan bermasalah sampai ke depannya. Seperti ini, karena konflik dalam batin mereka tidak pernah selesai. Kurang menjelaskan, masih ingat, masih jengkel, masih ada yang pembatas di situ. Jadi kebijakan pasangan masing-masing dan cara merangkul orang tua ke anak ke orang tua ini yang kurang komunikasi. Dan Krisdayanti terlalu yang kaku untuk bisa merangkul anaknya. Anaknya mungkin bagaimana orang tua merangkul juga. Tinggal komunikasi setengahnya siapa pihak yang memang benar-benar bisa menyatukan mereka tanpa ada konflik di belakangnya. Kan konflik keluarga kan tidak penting, orang keluarga itu orang lain tahu ya. Karena ini konflik keluarga, tapi publik akan bisa menilai siapa di sini yang benar-benar salah dan benar-benar yang bisa harusnya merangkul duluan. Haruskah Raul Lemos maju ke ketemu Aurel? Sebenarnya gini, sebagai seorang bapak sambung, dalam arti istrinya, suaminya KD, itu tanggung jawab tersendiri. Mungkin ada beban sosial juga bagaimana dengan konflik kemarin menyatukan lagi anak itu. Aurel sangat berperan penting dalam hubungan antara ibu dan anak. Dengan bagaimana KD bersikap dan Raul bersikap. Karena dari pihak anak sama satu udah bagus banget.